Ini era jurnal. Salah seorang teman saya yang juga penulis produktif mengatakan bahwasanya era ini, zaman ini, ya, orang-orang baik itu intelektual, ulama, cendekiawan, politisi akan dinilai dengan sejauh mana dia bisa menulis dalam jurnal, baik jurnal lokal, nasional, internasional, Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mereview salah satu jurnal yang terbaik di Indonesia, jurnal yang dipublish oleh Penamas, itu jurnal penelitian agama dan masyarakat. Jurnal Penamas, penelitian agama dan masyarakat. Posisinya sekarang dia menduduki sebagai Sinta 2. Ya, ini salah satu jurnal yang terbaik yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Insyaallah kita akan mereview sekaligus belajar bagaimana supaya tulisan kita bisa tembus di jurnal seperti ini. Ya, ini saya lihat ada beberapa tulisan yang masuk di sini, dan insyaallah kita akan lihat bagaimana metode penulisan jurnal yang bisa, atau metode penulisan makalah, artikel yang bisa diterima oleh jurnal Penamas. Ya, jurnal ini memiliki beberapa artikel yang dimuat dalam sekali tayang atau sekali terbit. Ya, saya hitung-hitung ini ada beberapa artikel yang masuk, ya, sampai ada sekitar 9 atau 10 artikel yang masuk. Ya, coba kita lihat salah satu artikel yang dimuat di jurnal ini. Ya, insyaallah sangat bermanfaat, yaitu Al-Bugisi dan pendidikan kader ulama. Ya, kebetulan artikel ini saya yang tulis, sehingga insyaallah saya lebih paham isinya, bagaimana cara penulisannya atau metodologinya, dan bagaimana hasil penelitiannya. Yang pertama, sistematika penulisan. Ya, jadi kalau menulis jurnal atau buku, meneliti penelitian, baik skripsi, baik tesis maupun disertasi, maka jangan lupa tulis dulu sistematika penulisannya. Ya, juga disebut sebagai mirip-mirip dengan outline lah, ya, outline. Ya, yang pertama dimulai dengan abstrak. Ya, abstrak ini menggambarkan isi, ya, isi yang kita teliti, apa hasilnya, bagaimana metodologinya, bagaimana prosesnya. Nah, abstrak ini sebenarnya paling terakhir ditulis, bukan yang pertama. Jadi setelah jurnal selesai, setelah makalah selesai, barulah kita tulis abstraknya. Ya, tapi saya bisa membuat semacam outline-nya atau semacam garis-garis besarnya, ya, unsur-unsurnya. Kemudian ada pendahuluan, ya, pendahuluan tentang apa yang akan kita teliti, ya. Kemudian setelah pendahuluan kita masuk kepada kerangka konsep. Ya, ini agak rumit juga ini kerangka konsep ini, sama dengan kalau kita nulis skripsi atau tesis atau disertasi, disebut dengan landasan teori. Itulah kerangka konsepnya. Kemudian ada metodologi penelitian. Ya, bagaimana metodologi penelitiannya? Apakah ini penelitian kuantitatif atau kualitatif? Apakah lapangan atau pustaka, atau perpaduan antara lapangan dan pustaka? Nah, itu penting juga itu, karena itu juga menjadi tema yang sangat penting dalam atau memilih jenis penelitian. Kemudian
isinya yang disebut dengan hasil penelitian. Ya, hasil penelitian ini apa yang kita mau teliti dan apa hasilnya. Nah, itu dibuat dalam pembahasan. Ya, kemudian kalau kita menulis biografi, katakanlah kita menulis pemikiran pendidikan seseorang, atau katakanlah kita mengkaji tokoh, maka dalam hasil penelitian itu dimasukkan seksa biografi atau biografi tokoh yang kita teliti. Kemudian masuk kepada apa karya-karya tokoh tersebut, apa kontribusi tokoh tersebut kepada masyarakat, dan seterusnya. Kemudian masuklah ke konsep-konsep pendidikannya bagaimana, tujuan pendidikannya bagaimana, kurikulum pendidikannya bagaimana, sarana dan prasarananya bagaimana, dan bagaimana evaluasinya. Nah, ini saya mengkaji tentang konsep pendidikan kader ulama Syekh Muhammad As'ad Al-Bughisiyah atau Ande Guruta Muhammad As'ad Al-Bughisiyah. Nah, dalam jurnal ini saya tulis seperti ini: hasil penelitian, pembahasan, sketsa biografi. Jadi saya tulis biografinya Muhammad As'ad Al-Bughisiyah dari A sampai Z, dari hidup sampai meninggal dunia. Kemudian saya pindah ke apa karya tulisnya. Ya, jadi disebutkan itu karya-karya tulisnya. Kalau tidak punya karya tulis, mungkin bisa disebutkan apa kontribusinya kepada masyarakat. Katakanlah dia seorang tokoh masyarakat, dia seorang penceramah, dia seorang politikus, boleh, tidak ada masalah. Yang penting dimaksudkan kontribusinya terhadap masyarakat setempat, atau dalam konsep lebih luas lagi, nasional dan seterusnya. Kemudian karena ini saya mengkaji tentang konsep pendidikan kader ulama, maka definisinya adalah konsep pendidikan kader ulama Al-Bughisiyah. Bagaimana konsepnya? Nah, konsepnya itu mungkin secara sederhana saya bagi menjadi 4. Pertama itu tujuan pendidikan. Jadi bagaimana tujuan pendidikan kader ulama Muhammad As'ad Al-Bughisiyah. Yang kedua adalah program pendidikannya. Apa program pendidikan Syekh Muhammad As'ad Al-Bughisiyah? Kemudian setelah itu ada proses pendidikan. Bagaimanakah proses pendidikan kader ulama Syekh Muhammad As'ad Al-Bughisiyah? Kemudian setelah itu adalah ada saya masukkan evaluasi. Bagaimanakah evaluasi pendidikan kader ulama Muhammad As'ad Al-Bughisiyah? Dan ada juga dicantumkan juga di belakang bagaimana relevansi pendidikan, relevansi konsep pendidikan kader ulama Al-Bughisiyah dengan keadaan sekarang. Artinya ini kan sekitar 30 tahun atau 40 tahun yang lalu beliau mendirikan lembaga pendidikan, membuat konsep-konsep pendidikan kader ulama. Nah, apakah konsep itu masih relevan sampai saat ini? Nah, itu kita kaji juga. Kalau ada relevan, ya itu kita jaga. Tapi kalau tidak relevan lagi, maka kita ganti dengan metode lebih bagus lagi. Ya, kita sebut sebagai al-lakhzu bil jadidil aslah, mengambil hal-hal yang baru dan lebih baik, tapi tetap al-muhafazatu alal qadimis salih, menjaga warisan yang kita anggap baik. Ya, penutup ya. Jadi kita bikin konklusi di situ. Apa penutup, closing statement yang kita mau sampaikan disampaikan di sini. Kemudian ucapan terima kasih. Nah, saya baca sedikit penutup daripada artikel saya yang dimuat di jurnal Penamas ini, penelitian agama dan masyarakat. Saya baca poin-poin pentingnya atau salah satu poinnya di penutup. Al-Bughisiyah atau Syekh Muhammad As'ad Al-Bughisiyah yang lahir pada tahun 1907 Masehi dan meninggal pada tahun 1952 Masehi di Sengkang, lahir di Mekah dan wafat di Sengkang. Al-Bughisiyah adalah pelopor pendidikan kader ulama di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bugis. Walaupun secara eksplisit dia tidak melahirkan buku terkait dengan konsep pendidikan kader ulama, tetapi secara fakta empiris ia telah melahirkan ulama Bugis dengan jumlah yang luar biasa banyak. Bahkan hampir seluruh ulama yang ada di tanah Bugis
pada paruh kedua abad ke-20 adalah pernah dikader oleh Syekh Muhammad As'ad Al-Bughaisi. Karena itu menelaah tentang konsep pendidikan kader ulama Al-Bughaisi adalah sebuah keniscayaan, dan sebagaimana telah saya paparkan, konsep-konsep awal pendidikan kader ulama Al-Bughaisi yang diterapkan sesuai data yang saya temukan. Nah, saya sebutkan beberapa ulama besar di Sulsel yang merupakan hasil pendidikan Al-Bughaisi. Yang pertama adalah kita sangat kenal Ande Guruta Mudale, pendiri DDI yang ada di Parepare ataupun Baru dan di mana-mana saat ini, bahkan menjadi organisasi nasional. Ada juga Daud Ismail di Sopeng, ya. Ada juga Yunus Martan di Sengkang. Ada juga Syekh atau Guruta Fatur Muin atau Kali Sidendre di Senen Rapang. Ada juga Marzuki Hasan di Maros, ya, yang mendirikan pesantren Darul Istiqomah, ya, Maros dan Sinjai, dan beberapa sekarang cabangnya yang ada di Indonesia. Ada juga Ande Guruta Kiai Haji Nanda Said, merupakan guru saya. Saya berguru sama beliau kurang lebih sekitar 9 tahun, makanya saya banyak mengenal beliau dan juga Guruta Muhammad As'ad dari beliau. Kemudian ada lagi Ande Guruta Hamzah Menguluan, ya, di Sinjai dan juga di Sengkang. Beliau penulis tafsir atau terjemah Al-Quran berbahasa Bugis. Itu di antara beberapa hasil didikan Syekh Muhammad As'ad Al-Bughaisi yang memiliki kontribusi sangat besar dalam menjaga kelestarian agama Islam di Sulawesi Selatan dan merupakan bagian daripada, ya, tokoh-tokoh Islamisasi di Sulawesi Selatan pada paruh kedua abad ke-20. Dan sampai saat ini, ya, regenerasinya terus berjalan. Saya merupakan bagian daripada Al-Bughaisi karena Al-Bughaisi mengajar kepada Ande Guruta Nanda Said. Kemudian Nanda Said mengajarkan saya tentang berbagai macam ilmu, dan saya pun merasa mendapatkan manfaat daripada Syekh Muhammad As'ad Al-Bughaisi. Oleh karena itulah, salah satu kewajiban kita ini, orang-orang yang baru datang, adalah memasarkan ide-ide ulama kita, memasarkan jasa-jasa ulama kita, dan menyebut bagaimana perjuangan mereka agar kita ini banyak mendapatkan manfaat dan keberkahan daripada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa, menulis di jurnal adalah bagian daripada melestarikan karya-karya ulama kita yang telah wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.